Hey guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop dan sesuai dengan janji gue bakal melakukan flash review first impression untuk film terbaru dari Nolan. Tentu saja Oppenheimer. Satu kata setelah menyaksikan film Oppenheimer adalah masterpiece. Sejauh ini nggak ada karya-karya film dari Christopher Nolan yang nggak gue suka dan rata-rata berhasil. Nah, ini tips buat teman-teman yang mungkin sekedar ikutan hype untuk Oppenheimer atau FOMO atau ngikutin pacarnya doang, nemenin pacarnya. Ini tips buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kalian harus gali dulu siapa sih Oppenheimer dan bagaimana sih karya-karya dari Nolan tersebut sehingga kalian nggak kebingungan lagi nantinya. Dengan durasi 3 jam, jelas film ini benar-benar padat. Jangan mengharapkan big book berantem, tembak-tembakan, saling serang nuklir, jangan berharap kayak gitu. Dengan durasi 3 jam, kalian akan melihat banyak bacotan-bacotan penting yang dihadirkan dari awal film sampai akhir. So, kalian harus siap dengan itu. Selanjutnya adalah, tentu saja adalah dengan durasi 3 jam, siapkan kandung kemih kalian. Jangan sampai baru mulai filmnya, kalian udah buru-buru langsung ke toilet, karena ada banyak sekali dialog-dialog yang disajikan. Sehingga, setelah gue menyaksikan film ini, ada beberapa di bioskop yang baru setengah film udah wall out, yang pengen ke toilet lah, pengen cari makan lah, karena film ini memang bukan untuk semua orang. Yang tips yang selanjutnya adalah, ini adalah karya Nolan. Kalau kalian ngikutin Nolan, karyanya itu bukan untuk semua orang, eksklusif gitu. Ada beberapa yang suka banget, sukanya itu pakai banget, tapi ada juga yang nggak suka. Apaan sih film kayak gitu? Gue lebih suka film-film yang ringan, ceria gitu ya. Nah, untuk kalian mungkin yang suka film yang ceria, seru gitu, di tanggal 19 ini mungkin ada Barbie, kalian bisa nonton Barbie gitu ya. Tapi buat teman-teman yang ngefan ataupun pengen merasakan karya Nolan yang terbaru, so inilah review kita untuk Oppenheimer. Sebelum itu gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari film ini. Oppenheimer sesuai dengan namanya akan menceritakan J. Robert Oppenheimer yang merupakan bapaknya bom atom dunia gitu ya. Di film ini Nolan akan mengeksplorasi dan juga menceritakan biografi dari seorang Oppenheimer, dari dia kuliah, dari dia mulai semangat dengan teori-teori fisika, kimia, kuantum dan sebagainya, nuklir gitu. Kita akan melihat di sini ada Albert Einstein dengan teori-teorinya. Jadi di sini kita dari awal film kita akan diceritakan dengan sangat jelas asal-usul dari Oppenheimer, sehingga di babak kedua kita akan diperlihatkan awal-awal bergabungnya si J. Robert Oppenheimer ini dengan pemerintahan Amerika Serikat, yang kayaknya si Oppenheimer ini agak terpacu dengan beberapa isu-isu bahwa Nazi ternyata sudah membuat bom atom juga, yang kalau para fisikawan dan juga ilmuwan Amerika ini tidak bergegas dan juga bergabung, maka Nazi ada kemungkinan besar menyerang Amerika dan akan membombardir Amerika dengan bom temuan mereka. Jadi di film ini kita akan melihat bagaimana usaha keras dari Oppenheimer untuk mengumpulkan semua para ilmuwan dari Amerika untuk menandingi nuklir dari Nazi, dan akhirnya lahirlah bom atom yang pada saat itu ini adalah sesuatu kiamat yang benar-benar nggak terbayangkan oleh umat manusia, karena Nagasaki dan juga Hiroshima boom meledak akibat ciptaan dari Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer diperankan oleh Cillian Murphy yang merupakan direktur Project Manhattan, dan selanjutnya ada Robert Downey Jr. sebagai Lewis Strauss yang merupakan komisaris dari pendiri dari Komisi Energi Atom Amerika Serikat. Ada selanjutnya ada artis kayak Emily Blunt, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Agarano, Josh Hartnett, Rami Malek, dan masih banyak lagi aktor-aktor beken. Ada beberapa aktor-aktor keren yang bahkan munculnya cuma sekali kayaknya, dan itu uniknya film ini dengan budget sekitar 100 juta dolar. Wow, film ini menurut gue bener-bener pantas. Mulai dari penyajian naskah, skenarionya halus banget. Gue jarang banget nonton film biografi yang seseru ini. Banyak kan film biografi yang apalagi yang belum terlalu gue kenal, termasuk juga Oppenheimer kan gue nggak terlalu kenal dengan tokohnya, tapi entah dengan gaya penyutradaraan dari Nolan ini dengan scoring yang duk cin, ada kayak efek-efek nuklir dari awal film yang sebelumnya belum tercipta nuklir pun, itu membuat penonton makin penasaran. Dari awal tuh digodok, wah makin penasaran, dan sampailah ke babak 3, duar, terjadilah semua itu gitu ya. Dari segi skenario, naskah gue sangat suka karena ini dewasa banget ceritanya, bener-bener padat
dengan durasi 3 jam gue nggak tahu bahwa banyak sekali sebenarnya hal-hal yang seharusnya lebih dieksplor lagi. Dan seluruh film dari awal sampai akhir full di sini ngobrol mulu gitu. Jadi buat teman-teman yang berharap ada adegan action, ada berantemnya gitu, berharap bahwa Oppenheimer berantem sama pihak Nazi lah, itu nggak akan terjadi gitu. Di sini full kalian akan belajar sejarah dengan gaya Nolan di sini. Gue sangat suka bahwa setiap elemen yang sebenarnya membosankan tapi dibuat dengan pengambilan sudut gambar yang keren gitu. Jadi membuat penonton tuh nggak bosan sama sekali. Gue adalah salah satu orang yang nggak terlalu kenal dengan Oppenheimer. Gue taunya bahwa J. Robert Oppenheimer bapaknya bom atom. Udah, dia punya bom atom, melemparkan ke Jepang, udah gitu. Tapi selengkapnya, lebih dari itu gue nggak tahu latar belakangnya. Jadi gue bener-bener baru mengikuti kisah dari Oppenheimer ini. Tapi setelah menyaksikan film ini, gue jadi paham banget. Gue suka dengan bagaimana kolaborasi antara cerita, nggak usah ditanya gitu ya. Selanjutnya itu kayak chemistry antar karakter. Udahlah, Cillian Murphy di sini fokus utama yang pas banget. Gue nggak tahu kalau Oppenheimer diperankan oleh orang yang selain Cillian Murphy, gue nggak tahu gitu ya. Selain Cillian Murphy ada Robert Downey Jr. Gila, di sini aktingnya keren banget. Lagi-lagi ini salah satu performance dari Robert Downey Jr. yang keren banget, salah satu yang terbaik gitu ya. Matt Damon juga keren, setiap karakter, Emily Blunt, Florence Pugh, itu benar-benar melengkapi film dari awal sampai akhir. Dan ya nggak usah dipertanyakan lagi lah, untuk chemistry mereka keren banget gitu ya. Selain gue suka dengan naskah yang dewasa, salah satu yang paling gue suka dari film ini adalah unsur sinematografi. Entah kenapa sinematografinya benar-benar membuat elemen film ini menjadi sempurna, membuat penonton nggak membosankan, karena di sini kita disajikan landscape keren, mulai dari perumahan, gurun, dimana di Los Amanos apa gitu, tempat uji coba mereka yang rahasia itu benar-benar dipaparkan dengan sangat baik. Terbayarkan sudah bagaimana teknik pengambilan gambar dari Nolan menggunakan kombinasi IMAX 65mm dan juga Panavision 65mm, terasa banget di film ini. Kilas balik era sekarang itu benar-benar ada beberapa ciri khas gaya warna yang dikeluarkan. Kayak di sini kalian jangan kaget bahwa ada tuntun black and white. Di sini full black and white kayak berasa film zaman dulu. Tapi itu justru kayak menceritakan kilas balik dan sebagainya gitu. Untuk era-era sekarang dibuat lebih berwarna, dan warnanya itu khas banget, warna-warna IMAX gitu ya. Gue suka banget dengan penyajian sinematografi ini yang paling menjual dari secara keseluruhan, selain dengan acting dari Cillian Murphy dan teman-teman yang gue sangat suka. Setelah sisi sinematografi, selanjutnya yang gue paling suka juga adalah elemen scoring yang ditampilkan dengan nada-nada yang mencekam, ketukan drum yang cepat, jing 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 dari awal sampai akhir. Itu adalah salah satu elemen kolaborasi antara sinematografi dan juga scoring yang membuat penonton nggak bosan. Gue merasa bahwa Christopher Nolan benar-benar memikirkan penonton-penonton baru atas karyanya, karena dia tahu bahwa ini bakal hype dan juga penonton baru bakal berdatangan, sehingga kita yang agak bosan belajar sejarah dengan kolaborasi scoring dan juga sinematografi yang kayak gini benar-benar pas membuat kita nggak bosan sama sekali. Gue nggak tahu pandangan orang-orang yang belum terbiasa dengan karya Nolan, apakah film ini menarik apa enggak, tapi secara keseluruhan menurut gue film ini adalah paket lengkap, masterpiece, naskahnya keren gitu ya, nggak banyak kekurangan. Tapi kalau kita mau membandingkan dengan film-film ringan yang lainnya, contohnya Barbie aja gitu ya, kontras banget untuk Oppenheimer. Nggak bisa dibandingkan gitu, segmen pasarnya beda gitu. Ini eksklusif untuk Oppenheimer, orang-orang tertentu aja yang suka. Dan ini adalah sebuah perkembangan gaya penyutradaraan yang sangat pesat dari Christopher Nolan. Untuk kontra dari film ini nggak banyak sih, tapi menurut gue kalau dipikir-pikir lagi bahwa dengan durasi 3 jam dan kebanyakan dari awal film sampai akhir film itu ngobrol cepat, was-wis-wus, ada beberapa momen yang menurut gue terlalu padat sehingga penonton tuh lebih fokus ke subtitle. Buat kita-kita yang mungkin nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris, beruntung banget buat teman-teman yang mungkin bisa bahasa Inggris, jadi kalian nggak perlu baca subtitle, jadi kalian bisa langsung oh gini. Tapi kalau kita untuk membaca subtitle yang itu kan ngobrolan cepet, kita nggak artikulasinya kadang ada beberapa yang gue nggak jelas gitu, jadi baca kita kadang nggak sempat untuk ngelihat adegan yang secara keseluruhan gitu, belum bisa benar-benar menikmati. Dengan durasi sepanjang itu menurut gue jangan terlalu rapat
tapi nggak tahu apa maksud dari Nolan. Apakah ini untuk menghapus rasa bosan dari penonton, gue nggak tahu. Tapi memang benar-benar dialognya terlalu cepat berjalan, sehingga buat kita yang lelet mungkin pikirannya, yang melihat film ini, yang beberapa poin kilas balik ke sana kemari dengan dialog yang cepat, itu kadang ada beberapa momen yang ketinggalan, miss gitu. Itu aja sih kurangnya, dengan durasi mungkin agak kepanjangan juga kali ya gitu ya. Ini adalah salah satu film biopik termantap, terkeren yang pernah gue tonton sejauh ini, dan bisa dibilang Oppenheimer adalah film biopik terbaik di tahun 2023 ini. Nggak ada lagi kan film-film biopik lainnya setelah ini. Oke guys, mungkin sampai di sini saja flash review, first impression kita untuk Oppenheimer. Semoga review kita ini bisa memberikan referensi, gambaran, dan juga niat kalian untuk semakin semangat menyaksikan Oppenheimer. Kalau kalian suka dengan review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.